Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ulfa Zainatul Hikmah, NIM 201200411, Yusril Anwar 201200430, dan Zahra Rifani Latifa 201200432 akan menjelaskan sedikit materi mengenai konsep Islam historis. Kata historis dalam Kamus Bahasa Inggris memiliki arti peristiwa atau sejarah. Dalam bahasa Yunani, kata historia memiliki arti ilmu. Dalam perkembangan selanjutnya, kata historia digunakan untuk menjelaskan gejala-gejala, khususnya hal-hal ihwal manusia dalam bentuk kronologis. Adapun yang dimaksud dengan konsep pendekatan historis, yaitu cara pandang yang digunakan untuk merekonstruksi masa lalu umat manusia yang berbentuk sebuah peristiwa dari kesadaran sosial yang mendukungnya. Dalam konsep Islam historis, ada yang dinamakan histografi. Histografi disebut juga perkembangan proses penulisan biografi. Dalam sejarah, perkembangan tersebut bisa dimaknai sebagai cara penulisan, pemaparan, dan pelaporan hasil penelitian sejarah dengan bentuk kronologis. Dengan pendekatan historis ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami mengenai agama Islam. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan ruang lingkup pendekatan konsep Islam historis. Untuk memahami lebih dalam mengenai Islam historis ini, dalam kajian Islam yaitu ada ruang lingkup yang dibagi beberapa, yaitu pertama, Islam sebagai doktrin dari Tuhan. Islam sebagai doktrin Tuhan jelas mengapa, karena ajaran dari Tuhan yaitu sifatnya dogma-dogma yang kebenarannya itu absolut sendiri, itu tidak bisa dipikir dengan nalar manusia, akan mentok. Absolut ini diterima padanya, bahwa Islam itu ada dua macam nilai, yakni Islam berdimensi normatif dan berdimensi historis. Kedua ini tidak dapat dipisahkan tetapi dapat dibedakan, yaitu pertama, aspek normatif, yaitu wahyu yang diterima secara tekstual seperti Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu dari aspek historisnya, yaitu kekhalifahan senantiasa dapat berubah dari waktu ke waktu. Terus kedua, Islam sebagai gejala budaya, yang berarti seluruh yang menjadi kreasi manusia dalam kaitannya dengan agama, termasuk pemahaman orang terhadap doktrin agama itu sendiri. Terus kemudian Islam sebagai interaksi sosial, dalam realitas umat Islam yang terjadi pada lingkungan sosial. Islam ini juga bisa diterapkan sebagai interaksi sosial, dalam arti interaksi sesama manusia atau sesama muslim sebagai saudara Islam itu sendiri, terus kepada manusia lainnya, umumnya agama lain-lainnya, itu dalam aspek hablum minan nas. Kemudian Islam sebagai produk historis. Islam tidak lepas dari kesejahteraan dari kehidupan manusia yang berada dalam ruang dan waktu. Islam sebagai produk historis tentu jelas mengapa Islam sendiri mempunyai peradaban atau peristiwa yang terjadi di masa lampau hingga dinamakan sebagai historisnya. Kemudian historis sejarah sebagai peristiwa. Historis sejarah sebagai peristiwa ini ada kaitannya dengan poin yang Islam sebagai produk historis tadi, namun dapat dibedakan dalam arti maksud dari historis sejarah sebagai peristiwa ini yaitu sebagai kisah, sebagai ilmu sejarah apabila ia memiliki syarat-syarat dari suatu ilmu pengetahuan atau syarat ilmiah. Mungkin itu dari saya. Kemudian untuk pendekatan historis dalam studi Islam dan manfaatnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ulfa. Sekian, terima kasih. Poin yang ketiga yaitu mengenai pendekatan historis
dalam studi Islam dan kemanfaatannya. Di dalam sebuah historis pastilah adanya perumusan yang namanya pendekatan, yang mana pendekatan tersebut digunakan untuk mengetahui secara benar peristiwa itu terjadi. Yang mana pendekatan itu sangatlah penting, yaitu yang berhubungan dengan waktu, tempat, peristiwa atau kejadian tersebut terjadi. Contohnya saja, ketika kita memahami sebuah Al-Quran, kita tidak hanya sekedar membaca atau mengetahui kaidah-kaidah di dalam Al-Quran, tetapi kita juga harus mengetahui bagaimana sejarah turunnya Al-Quran, yaitu kapan diturunnya Al-Quran, di manakah tempatnya, siapakah yang menerima wahyunya, serta dapat mengetahui surat pertama kali apakah yang diturunkan dan surat yang terakhir apakah yang diturunkan. Sehingga dalam melakukan pendekatan ini kita mengetahui, oh, dalam sejarah Al-Quran tanggal sekian itu turun Al-Quran dengan cara seperti ini dan seperti ini, sehingga kejadian demi kejadian itu secara real atau secara fakta memang terjadi. Sehingga kita dalam mencari sebuah historis juga harus mampu dalam memahami serta mencari sebuah kebenaran tersebut dengan cara mengetahui kapan terjadinya, waktunya, peristiwanya, sehingga kita dapat menemukan sebuah bukti yang real atau secara fakta. Adapun kegunaan historis tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu secara intrinsik. Secara intrinsik ini juga terbagi, yaitu historis sebagai ilmu, historis sebagai cara mengetahui masa lampau, historis sebagai pernyataan pendapat, serta historis sebagai sejarah profesi. Yang kegunaannya kedua yaitu kegunaan ekstrinsik. Adapun kegunaan ekstrinsik ini terbagi lagi menjadi beberapa poin, yaitu ada historis sebagai pendidikan moral, pendidikan pesan, politik, kebijaksanaan, dan ilmu bantu atau lain sebagainya. Mungkin itu materi yang telah kami sampaikan dari awal sampai akhir. Jika ada kesalahan atau apapun itu, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih telah menyaksikan atau telah menonton video kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.